Halo, welcome back again sama kita, gue Yas dan Felix. balik lagi Safe space ini. safe space kita ini, hard worker channel tercinta kita ini. Nah, Udah berapa video kita ini? berapa itu? 17 sih terakhir gue lihat, ya 17 ya. Oh, Ya. konsisten loh kita. Iya. Makanya kita butuh banget support dari kalian supaya kita bisa tetap konsisten Dan tetap berkembang terus. tetap ngasih informasi ke kalian yang mungkin berguna dan menghibur kalian. Dan kita juga bisa minta diajarin sama kalian juga. Kalau kalian punya Kak bahas ini dong, tema-tema yang kita mungkin belum kepikiran atau nggak kepikiran, kalian bisa tuangin itu di komen. Kira-kira kalian mau kita bahas apa gitu, kalian bisa tulis di komen. Oke. Memang hari ini kita mau bahas apa? Nah, hari ini tuh pembahasan kita adalah masih berkaitan sama pembahasan kita kemarin. Kalau kemarin kan itu parenting antara orang tua dan anak. Kalau hari ini juga nggak kalah menarik sih. Ini adalah gimana caranya kita bisa reparenting ourselves. Dalam artian kita memparentingkan diri kita sendiri gitu. Dan ini sebenarnya generalnya buat semua orang sih. Tapi khususnya itu ada pengkhususan di sini. Ini tema ini dan pembahasan ini mungkin lebih masuk, akan lebih cocok, akan lebih relate sama orang-orang yang mungkin korban yang orang tuanya mungkin abusive, atau korban anak-anak yang orang tuanya divorce, mungkin gitu, mohon maaf. Jadi kayak gimana sih caranya kita menemukan kembali atau bukan menemukan kembali sih, kayak membuat seakan-akan tuh kita memarentingkan diri kita kayak karena kan kalau orang tua yang unavailable gitu kan berarti kita kayak merasa kosong atau ada yang kurang nih gitu. Nah, itu gimana caranya kita mengisi space yang kosong seperti itu. Belajar mencintai diri kita sendiri. Self love. Iya, karena gini, banyak orang di luar sana, terutama orang-orang yang korban abusive atau korban orang tuanya divorce, itu malah cenderung jatuhnya ke hal-hal yang negatif gitu. Nah, ini tuh untuk memprevent diri kita supaya kita nggak terjebak atau jatuh ke lingkungan yang negatif karena kita punya background orang tua yang nggak lengkap atau unavailable gitu. Kita juga bisa merasa cukup gitu ya, meskipun orang tua kita unavailable, kita juga nggak menyalahkan beliau atau nggak menyalahkan mereka gitu. Gimana caranya merasa cukup dengan diri sendiri gitu, dan menjadi pagar juga buat kita sendiri gitu. Tetap positif juga. Bener. Nah, caranya ada beberapa nih, Mas. Apa aja caranya? Nah, caranya itu yang pertama, bicaralah dengan inner child kalian. Maksudnya inner child, kalau kalian yang belum tahu inner child itu apa sih? Inner child itu adalah setiap diri dari kita itu, kita punya inner child sebenarnya, Mas. Kayak misalkan, misalkan Mas kayak, kok gue kepengen makanan ini ya, nostalgia gitu, makanan zaman bocah gitu, zaman kecil. Nah, itu berarti inner child kita lagi aktif, atau mungkin kita ke-trigger ngelihat something, ini kayak zaman kecil gue nih, happy gitu. Ibaratnya kalau film Inside Out tuh memorinya ke-rewind gitu, memori happy-nya ke-rewind. Nah, di saat itulah inner child aktif. Nah, makanya Inside Out itu yang ada berbagai macam ini kan? Iya, ada emosinya. Happy, sadness, joy. Ingatnya film horor itu Lights Out, beda lagi. Jangan ya. Bukan itu salah. Iya. Salah. Jadi Inside Out jadi yang banyak emosi ya. Kalau Lights Out bikin ketakutan doang. Jangan trauma ntar. Jangan. Iya. Malah nambah masalah. Nambah fear-nya nambah. Iya, nambah masalah yang ada. Bukannya ini. Ya udah. Iklan. Sorry. Kayak ya udah, habis itu kalian bicara ke inner child kalian tanya ke inner child kalian apa yang kalian butuhkan gitu. Apa yang
kalian butuhkan. Kalau kalian butuh pelukan, butuh kasih sayang, peluklah diri sendiri. Tipe-tipe kasih sayang apa yang kalian inginkan waktu zaman kalian misalkan kecil atau zaman bertumbuh, karena sosok orang tua unavailable dan needs kalian tidak terpenuhi. Buat orang-orang yang memang sudah telat, kan kebanyakan ini loh Mas, kebanyakan orang-orang dewasa yang emang korban perceraian segala macam atau abuse gitu, dia cenderung membiarkan atau tidak menghiraukan lukanya itu. Jadi kayak atau dibiarkan tertidur atau tertutup, cuma ditutup doang tapi tidak disembuhkan gitu. Makanya gunanya reparenting ini untuk menyembuhkan luka-luka yang kalian tidak sadari. Mungkin kayak misalkan gue korban divorce, dan sebelum ini tuh gue kayak bukan denial sih, kayak menutupi, gue fine kok dengan gue anak korban perceraian dengan orang tua yang unavailable. Tapi ternyata deep down gue sedih gitu, kenapa ya gue nggak punya sosok orang tua yang lengkap, keluarga yang lengkap, keluarga yang harmonis gitu. Tapi di sisi lain ya gue nggak bisa melawan takdir gitu lah. Maksudnya kayak ini udah takdir gue, dan gue cuma bisa percaya Tuhan ya ngasih takdir gue ini tuh karena gue kuat gitu. Jadi kayak satu-satunya penolong gue adalah gimana caranya gue reparenting diri gue sendiri gitu. Nah itu dia yang mau kita bahas di sini gitu. Gimana caranya? Yang pertama tadi inner child. Kita ngomong sama inner child kita. Sering berarti ngomong sama inner child? Sering. Jadi kayak kan gue udah besar nih sekarang. Kira-kira waktu zaman gue kecil gue butuh apa, gue mau apa, itu gue lakuin sendiri gitu. Gue kayak misalkan gue pengen dipeluk atau pengen diperhatiin nih, gue perhatiin diri gue sendiri gitu. Misalnya kayak akhirnya gue work out, gue makan makanan sehat, makan makanan yang gue pengen, kayak membahagiakan diri sendiri dengan cara itu gitu. Mungkin kalau kemarin Mas Mei pernah bilang kan, itu kalau misalkan gue zaman kecil gue pengen ini tapi nggak bisa, terus sekarang gue udah besar gue kepengenan itu, gimana, apa tuh maksudnya? Ya itu caranya dia untuk reparenting dirinya dia sebenarnya gitu. Dan lebih fokus ke diri sendiri, sadar kalau dan percaya kalau diri sendiri itu cukup, untuk kayak mencintai diri sendiri itu cukup gitu. Kalian nggak butuh validasi dari orang lain atau orang-orang yang negatif yang akhirnya malah jadi masukin yang negatif lah pokoknya kayak gitu. Dia tidak mudah untuk dicuci ya otaknya. Dan lebih fokus aja gitu, maksudnya lebih fokus, dan kalian harus tahu tujuan hidup kalian, atau tujuan kalian hidup itu apa. Kalian melakukan hobi kalian seperti yang gue lakuin gitu, maksudnya menyibukkan diri dari hal segi positif ya gitu. Gue sekarang gue kan suka nyanyi, gue nyanyi, kalau misalkan ada event-event apa gue ikut. Terus sekarang gue buka bikin channel YouTube kayak gitu dan sharing pengalaman gue segala macam kayak gitu. Dan karena gue sangat menyukai itu dan gue enjoy dan having fun melakukan itu gitu. Gue juga suka sesuatu sih. Jadi kalau event-event gue suka ngelamar jadi pohon. Karena gue suka jadi pohon, jadi kan enak diem gitu kan. Tapi mendingan di kamar aja nggak sih tiduran tapi gitu. Enak ngerasa jadi pohon gitu. Iya, tapi kan kalau di event gitu jadi pohon cuma kayak gitu. Udah mana berdiri lagi. Kalau gue mendingan tidur sih, mendingan di kamar. Dapet inner child-nya nggak dapet. Mungkin itu salah satu ini cita-cita waktu inner child sebenarnya nggak kesampaian, terus kayak sekarang gitu. Harus jadi pohon. Tapi kira-kira nih maksudnya kan tadi gue pengen tahu nih kira-kira, mohon maaf ya, tadi kan lo di backstage tuh cerita kalau lo pun sekarang ibu lo udah nggak ada lama itu. Ya udah 8 tahun. Kira-kira pada saat itu
gimana cara lo untuk bangkit dan akhirnya lo reparenting yourself. Lebih ke arah diri sendiri tuh pengen punya pilihan aja, merasa waktu itu kan di posisi yang bener-bener di dasar tuh. Cuman memposisikan diri yang waktu itu kan udah dijelasin tuh kayak gua palingan kayak olahraga secapek-capek sama kan, yang banyak ya. Gitu, yang biasa basket seminggu 2 kali jadi 4 kali, yang biasa 2 jam jadi 4 jam gitu, dikali 2 semuanya. Untuk pelampiasannya kan gitu. Iya, makanya. Tapi waktu itu kenapa begitu ke yang lari yang positif, sebenarnya kalau mau dibilang mau lari yang negatif bisa juga. Waktu itu gue cuma punya 2 pilihan. Ya, kira-kira pagar lo pada saat itu supaya lo nggak lari ke negatif ketika lo bisa nih, ketika lo merasa lo bisa kok lari ke yang negatif gitu. Tapi pagar lo untuk nggak ke situ tuh apa? Pagarnya tuh cuma satu doanya. Maksudnya waktu itu gue bilang sama diri gue sendiri, kayak bilang ke Tuhan kalau gue memang harus jadi hancur, jadiinlah gue hancur. Kalau memang harus jadi orang, jadikanlah gue orang gitu. Agak ekstrim ya doanya, cuma kayak ya udah gitu. Kayak, cuma itu aja pagarnya. Jadi doanya tuh gambling, kayak agak gambling. Ekstrim tapinya gitu. Itu aja, cuma itu. Jadi ya seiring jalannya waktu ketemu orang-orang yang baik, ketemu yang memang bisa mengayomi dan lebih banyak lagi yang positif ya, jadinya jadi hari ini gitu ya. Jadilah gua ketemu lu di sini, lo ketemu gua di sini. Enggak yang lu ketemu gua di kolong jembatan kan. Iya, gitu. makanya. Sebenarnya waktu itu kalau memang ada pilihannya seperti itu ya gua open, terserah mau dikasih pilihan seperti apa. Jadi lebih ke reparentingnya berpasrah, tapi bawanya ke dalam doa dan ya inilah tetap usaha yang tadi ya, workout, mencintai diri sendiri, gimana caranya untuk hidup untuk menerima dan mengikhlaskan gitu, balik lagi. Jadi itu sih pagernya. Kalau gue mungkin sama lo berdoa. Kalau gue karena gue muslim, gue sholat segala macam doa gitu. Tapi ada yang beda nih, ada yang lain. Pagar gue untuk gue sama kayak lo gitu. Gue berpotensi juga gitu. Sebenarnya bisa kalau misalkan gue mau ke negatif, gue bisa juga gitu. Cuma pagar gue ya itu pertama ke Tuhan ya, ke Allah gitu ya kan. Berdoa, sholat kayak gitu. Tapi yang beda dari lo itu adalah kalau gue sama lo tuh bedanya cuma gue punya jurnal gratitude, terus jurnal emosi itu penting juga. Punya jurnal emosi itu sangat penting juga karena biar kalian tahu nih, oh emosi gue apa nih, terus gimana caranya ya pokoknya membayangkan diri kalian menjadi orang tua. Jadi gini, menjadi orang tua sebelum menjadi orang tua. Menjadi orang tua sebelum menjadi orang tua gitu. Menarik. Jadi kayak kan kalian pasti mau menikah dong, pasti akan menjadi orang tua dong gitu. Nah, kalian tuh bisa belajar dulu untuk menjadi orang tua dengan reparenting diri kalian. Kalau kalian ngerasa gue kurang kasih sayang nih gitu. Kalian bisa menganggap diri kalian itu anak kalian. Ngerti ya? Diri kalian itu anak kalian gitu. Jadi kayak menyayangi diri sendirinya ya seperti menyayangi anak sendiri gitu. Nah itu gunanya jurnal emosi. Jadi kalian tahu nih, seakan kalian tahu emosi anak kalian seperti apa gitu. Jadi dan itu bisa jadi pelatihan juga untuk kayak misalkan kan kemarin kita udah bahas soal parenting dari orang tua ke anak kan. Nah itu mungkin bisa membantu juga untuk lebih paham nih perasaan anak nantinya ketika kalian sudah benar-benar menjadi orang tua, karena kalian sudah terbiasa untuk mereparenting diri kalian sendiri tuh. Itu jadi dalam juga topiknya ya. Iya, maksudnya ya mau gimana ya gitu. Ini kebetulan aja gitu ya, nggak kebetulan sih, kayak emang terencana. Cuma kalau buat gue ini menarik, makanya gue pengen bahas ini gitu. Nah terus jadi kesimpulan dari hari ini kita tuh yang gue tangkap adalah ya memang sebelum menjadi orang tua tadi yang kayak lu bilang, harus jadi orang tua buat diri kita sendiri, biar kita bisa juga jadi panutan nantinya. Gitu. Oh iya, kan kemarin kan gue juga bilang kan untuk memutus. Nah itu juga bisa untuk jadi memutus circle, atau ibaratnya kalau bahasa kerennya tuh parenting apa ya, gue lupa lagi bahasa kerennya, parenting curse atau parenting trauma lah gitu. Itu untuk memutus itu bisa juga latihannya dengan cara reparenting yourself gitu. Selain kalian cari informasi, kalian juga harus
menyembuhkan dulu apa yang dalam hati. Karena percuma kalian belajar, kalian cari-cari, searching, baca buku banyak, kalau dirinya kalian sendiri lukanya masih ada gitu. Jadi yang paling pertama mungkin bukan mencari informasi, tapi sembuhkan dulu dengan cara reparenting yourself dulu sebelum menjadi orang tua beneran gitu. Setelah itu kalian cari tahu parenting style yang kalian mau. Jadi memang sudah kayak mulai dari nol lah gitu. Udah memutus tali tali parenting, toxic parentingnya gitu. Toxic parenting kita boleh bahas juga nantinya ya. Udah kan kemarin toxic. Kapan ya? Itu relationship. Itu tapi sama aja sih sebenarnya, kayak berkaitan satu sama lain, sama-sama toxic. Jadi tapi jadi pohon itu toxic enggak? Enggak kan? Enggak dong. Itu kan, masih positif kan? Iya kan, dia memberi kesejukan dia. Iya. Jadi nanti kalau ada lamaran jadi pohon boleh panggil gue ya. Pohon apa nih, pohon beringin ya? Bebas mau pohon apa juga. Pohon pisang ya. Yang penting selama itu pohon boleh lah. Iya. Uang lama. Ya. Gratis juga nggak apa-apa. Itu kesenangan sendiri lah. Kayak semua orang suka deh, kayak kerjanya cuma gitu doang, dia terus dibayar pula, ya udah gue mau. Gitu. Ya gratis aja mau. Oh iya sih benar. Mungkin jadi pohon yang lain. Kenapa pohon? Nggak tahu, memberikan kesejukan aja tadi kayak. Iya benar. Ini kenapa kita jadi melenceng begini? Ngomongin pohon segala di bawah. Ampun. Ya udah. Kayaknya segitu aja ya, cukup ya. Daripada tambah melenceng. Tadi kita tambah ngaco ya ini. Ini kayak efek udah nggak tahu nih. Nggak tahu nih. Udah capek kali ya. Udah banyak pikiran. Ya udah. Oke, segitu dulu dari kita hari ini ya. Semoga bisa membantu ya, seperti biasa. Itu harapan kita sih, video-video kita bisa membantu kalian gitu. Nah, buat kalian yang memang ngerasa terbantu atau suka video ini, atau ngerasa gue pengen termotivasi sama video ini, kalian boleh like, dan seperti biasa ya, jangan lupa untuk komen dan kalau misalkan kalian suka, kalau misalkan kalian mau terus-terusan lihat update kita, kalian harus subscribe dan juga tekan loncengnya itu biar kita bisa kasih notifikasi. Benar. Biar notifikasi itu langsung muncul gitu di handphone kalian ya kan. Hard worker gitu. Oke. Cukup buat hari ini. Thank you. Lupa masih ada sesi satu. Oh iya, satu lagi ya, lupa. Heartstring ya, seperti biasa. Cukup untuk hari ini. Terima kasih buat yang udah mantengin dari awal sampai akhir. Hard worker, work with your heart, be a hard worker. Bye. Di dunia tipu-tipu, kamu tempat aku bertumpu. Baik jahat abu-abu, tapi warnamu putih untukku. Hanya kamu yang mengerti gelombang kepala ini. Puja-puji tanpa kata, mata kita yang bicara, selalu nyaman bersama, janji takkan kemana-mana. Puja-puji tanpa kata, mata kita yang bicara, selalu nyaman bersama, janji takkan kemana-mana.